kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Talk Show dan kita membahas hari ini tema kita mengenai peran Panglima Laut bagi nelayan. Dan buat Anda yang juga ingin bergabung silahkan saja di line interaktif kami yang ada di bawah ini. Dan tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana peran dan fungsi Panglima Laut. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Miftah bahwasannya ada 3. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa ke Pak Aliman dulu Pak ya. Kemudian ini Pak Aliman selaku Kabid Kepala Bidang Perikanan Tangkap khususnya di DKP Aceh. Ini Pak, kemudian tadi yang dijelaskan oleh Pak Miftah, ada kemudian pertemuan antara 178 ya Pak, Panglima Laut se-Aceh. Itu apa aja Pak yang dibahas untuk nelayan khususnya peran dan fungsinya? Ya, jadi pertemuan beberapa waktu yang lalu yang kita fasilitasi terhadap Panglima Laut yaitu sebanyak 178 Panglima Laut Pak ya. Ditambah dengan Panglima Laut Kabupaten, seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota di Aceh, ditambah juga dengan Panglima Laut Provinsi. Nah, jadi kan lengkap ya kan, mulai dari level Lu, kabupaten dan provinsi. Dengan harapan mereka bisa bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana meningkatkan peran Panglima Laut itu sendiri. Sehingga kita harapkan Panglima Laut ini memang benar-benar memiliki peran yang bisa turut serta mengurangi angka kemiskinan nelayan. Karena kan sering sekali dikatakan nelayan ini banyak yang miskin dan sebagainya kan. Nah, bagaimana peran teman-teman di Panglima Laut ini? Nah, oleh karena itu maka kita sudah melakukan pertemuan di mana ini sebetulnya belum pernah dilakukan, dan ini kita sudah lakukan 2 tahun berturut-turut, tahun lalu dan tahun ini di bulan Oktober yang lalu menghadirkan seluruh Panglima Laut itu. Nah, di situ kita ajak mereka berdiskusi, mengeksplorasi apa saja kira-kira yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh teman-teman Panglima Laut itu sendiri, gitu kan. Nah, dari pertemuan-pertemuan tersebut muncul memang gagasan-gagasan yang luar biasa ya kan, di mana salah satunya misalnya bagaimana caranya agar Panglima Laut ini bisa berdaya terutama di sisi penguatan hukum adatnya. Nah, itu kemarin yang pertemuan terakhir yang sangat mencuat karena dianggap selama ini untuk peran hukum adat laut tersebut sudah mulai menurun. Nah, karena sebetulnya yang membedakan Panglima Laut ini dengan organisasi-organisasi nelayan yang lain, katakanlah semacam HNSI, ya kan? Nah, itu di adatnya ini. Kalau HNSI kan ya organisasi bisa dikatakan profesional lah, ya yang modern lah. Betul, gitu kan. Spesial ada itu ya Pak, adat. Jadi Panglima Laut ini di samping dia berperan sebagai wadah berkumpul nelayan, juga berperan untuk melanjutkan warisan adat yang tadi. Dan kita tahu ya warisan adat tadi banyak peran seperti disampaikan oleh Pak Miftah tadi, mendamaikan konflik, ya kan? Kemudian mengatur tata cara penangkapan di laut dan juga bagaimana mereka ikut berperan di dalam keamanan laut dan bahkan sampai ke masalah konservasi laut. Nah, itu peran mereka sangat kita harapkan. Oleh karena itu, kalau misalnya peran ini menurun, artinya fungsi-fungsi yang menurun ini kan kita juga akan sedih lah kan, karena ya ada sebuah lembaga yang kita anggap cukup baik dan memang itu asalnya dari nelayan itu sendiri. Dari dulu juga. Dari dulu bahkan kan, kenapa tidak kita bina terus? Betul. Nah, itu pemikiran kami kemarin. Kok menurun nih menurut Pak Aliman? Ada apa nih Pak di Panglima? Ya, perlu kita ketahui bahwa waktu dan keadaan itu merubah segalanya. Masa merubah ya Pak? Jadi perubahan penduduk itu kan semakin meningkat. Itu berdasarkan deret ukur itu. Penduduk itu meningkat berdasarkan deret ukur. Kebutuhan masyarakat itu berubah itu berdasarkan deret hitung. Itu bisa kita lihat bagaimana keterbatasan itu tidak ada lagi kita lihat. Keterbatasan masyarakat semua negara itu tidak ada lagi.
bahkan mereka berani melanggar apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Termasuk salah satunya hasil laut. Baik. Kita lihat itu Thailand, Mereka masuk ke sini. luar negeri-negeri negara Eropa itu masuk ke laut-laut kita yang Dan tidak itu nggak kita- bisa dihukum dengan hukum adat, Pak. Tidak bisa dihukum dengan hukum adat karena itu melanggar batas teritorial negara, itu yang menghukum negara. Negara itu yang menghukum negara. Maka itu ada modern, dia tidak mencuri masuk ke dalam wilayah kita, tapi dia berdiri di dalam negara mereka, tapi dia bisa mengambil Jaringnya ikan. sampai ke sini, Iya. Pak. Bisa mengambil ikan di negara kita, di wilayah kita. Jadi artinya apalagi di Aceh. Aceh kan merupakan pintu pertama, pintu gerbang. Artinya orang terdepan yang harus menjaga teritorial negara ini dan fungsi lembaga ini. Kan yang melakukan aktivitas kan masyarakat adat semua di laut itu. Yang mendapatkan dari mana mereka pemerintah kita ataupun dewan pengawas laut itu aparat yang melakukan menjaga negara kita, batas negara kita yang informasikan dari nelayan. Ada yang masuk kapal asing macam-macam. Ada pengungsi. Jadi peran Panglima Laut ini kan sangat-sangat menentukan. Terkait dengan masalah kenapa terjadi degradasi terhadap masyarakat adat kita, itu salah satunya. Sekarang kebutuhan masyarakat tinggi, masyarakat dunia. Jadi semua mereka butuh apa saja yang ada di negara kita, termasuk di Aceh ini. Jadi mereka tidak membatasi, ini ikan ini tidak boleh dikonsumsi, ikan ini harus dikonsumsi, ya sama saja bagi mereka. Hasil Maka kita kaya, masyarakat Pak. kita dengan tawaran nilai-nilai itu, ya mereka melakukan apa saja juga untuk mendapatkan. Jadi perlu ada batasan sehingga hukum adat ini perlu dijaga, sehingga yang membatasi mereka itu boleh atau tidak boleh itu adalah hukum adat. Nah, karena hukum adat di tempat kita ini kan identik dengan hukum agama, artinya adat dengan agama seperti zat dengan sifat, kan sudah dijelaskan oleh orang-orang terdahulu kita. Itu yang harus kita jaga. Maka perlu pembinaan untuk menjaga ini, harus sama-sama menjaga. Itu tidak boleh kita saja, tapi pemerintah juga harus menjaga. Artinya dalam membentuk model lain, tentunya memfasilitasi, mengarahkan macam-macam. Di sini fungsi dan tugas pemerintah kan membina. Sesuai dengan kanun tentang pemerintahan Aceh disebutkan salah satu tugas pemerintah Aceh itu membina kelembagaan adat yang ada di Aceh, itu salah satu tugasnya. Itu terjadi degradasi kenapa tadi, ya? Di samping itu ada ketidaktahuan kita, itulah perlu artinya program-program pelatihan itu bisa dibuat oleh instansi terkait Dinas Perikanan, bagaimana memperkenalkan program-program yang ramah lingkungan. Salah seperti tadi sudah kita sebutkan 2 tahap tadi kan. Peran fungsi Panglima. Yang ketiga adalah fungsi menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan. Ini perlu peran dari pemerintah mengarahkan masyarakat kita sesuai apa saja sekarang lingkungan ataupun habitat kehidupan di laut itu yang sudah hilang, yang perlu dilestarikan, yang perlu dibudidayakan, direhabilitasi dan rekonstruksi kembali. Itu perlu ada informasi dari pemerintah. Kita di masyarakat nelayan kan tidak tahu. Contohnya seperti hiu sekarang. Hiu kan sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Jadi datang orang pemerintah Dinas Perikanan kerjasama dengan LSM luar negeri. Kata mereka, hasil penelitian mereka itu ikan hiu itu sudah hampir punah. Jadi kalau salah satu makhluk hidup itu habis, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak seimbang nanti, yang ekosistemnya nggak seimbang ya Pak. Merugikan kita juga. Nah, inilah fungsi peran pemerintah salah satunya, terutama Dinas Perikanan. Peran tadi yang ketiga menjaga kelestarian lingkungan itu sudah ada dalam hukum adat laut, seperti tidak boleh menebang pohon-pohon yang ada di pantai. Nah, itu pohon arun, pohon pohon mangrove, pohon ya semua ada yang pohon yang ada di ambil hasil alam boleh, tapi harus dijaga betul ya Pak. Kan? Karena bukan lingkungan, sebenarnya lingkungan itu bukan hanya di laut saja, di darat juga perlu dijaga karena antara darat, gunung dengan laut itu punya ikatan yang sinergi yang kuat ya Pak. Asam di gunung, ikan di laut bertemu dalam gua. Dalam belanggang juga. Pak Liman, saya menarik ke ini Pak, ke pembinaan tadi yang disebutkan oleh Pak Miftah. Apa saja yang sudah dilakukan Pak dari DKP? Ya, yang kita lakukan salah satunya seperti tadi itu pertemuan itu. Karena melalui pertemuan itu sebetulnya kita ingin
ingin menggali kembali, menggugah kembali teman-teman ini. Karena dari 178 panglima laut LU tadi yang disebutkan, itu tidak banyak yang melakukan misalnya peradilan adat gitu kan. Nah, padahal kita tahu ini kan kerusakan lingkungan perikanan, baik itu yang di daratnya maupun yang di lautnya, ini kan sebetulnya semakin hari semakin tinggi. Nah, tadi salah satu perannya kita dapat dari Pak Miftah, yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam, ya kan? Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ini sebahagian dari Panglima Laut kita mungkin tanda kutip tidak terlalu paham barangkali, tidak terlalu paham bagaimana sebetulnya persidangan adat di Panglima Laut tersebut. Ya, kenapa seperti itu? Kalau menurut kami mungkin karena ya adanya pergantian Panglima Laut, ya kan, sejak dulu kan. Kemudian barangkali di beberapa tempat sudah sangat jarang ada persidangan adat itu. Walaupun selalu ada kasus ya Pak. Ya, kalau tadi walaupun selalu ada ya. kasus sebetulnya kan. Tapi kan ya kita tahulah Aceh karena dulu ada konflik barangkali kan. Kemudian ada tsunami dan sebagainya. Saya kira ini juga mempengaruhi sebetulnya. Kenapa hukum adat kita itu, khususnya adat laut itu, termasuk dalam hal persidangan tadi itu terjadi degradasi, ya kan? Karena kan kalau situasinya tidak aman, tentu kan tidak berlaku hukum sipil kan? Ya. Ini kan termasuk hukum sipil dia sebetulnya kan? Ya tentu ya hukum militer barangkali yang lebih mencuat. Nah ini demikian juga mungkin pasca tsunami ya kita tidak terlalu melihat lagi situ, tapi bagaimana memberdayakan nelayan agar nelayan mungkin bisa mendapatkan pendapatan, ya kan, kembali hidup normal seperti semula. Nah, jadi itu prioritas-prioritas. Nah saat ini kami kira itu kan sudah berjalan normal, ya sudah normal. Nah bagaimana mungkin dengan kondisi yang hari ini, ya ini kita perkuat kembali. Perkuat kembali ya Pak. Nah, kita perkuat kembali karena terus terang dengan bisa berjalannya hukum adat tersebut, saya kira ini cukup membantu bagi nelayan itu sendiri. Karena memang hukum indaturanya Pak ya, memang dari dulu sudah. Ya, terutama untuk menjaga kelestarian sumber daya itu. Karena kan kalau seperti sampaikan tadi kita terlalu banyak menangkap, nanti lama-lama sumber daya kita ini habis. Betul. Ke depan apalagi yang kita tangkap gitu, ya kan? Jangan sampai nanti ini seperti kita sekarang, kita hanya mendengar cerita seperti apa dinosaurus itu, ya kan? Gambar-gambarnya saja. Nanti hiu nggak tahu lagi tidak tertutup kemungkinan. Nah, salah satunya hiu. Mungkin anak-anak kita nanti ke depan akan mendengar ya kan, hiu adalah salah satu hewan yang sangat buas dan sebagainya kan, tapi mereka nggak pernah lihat lagi seperti apa ikan hiu. Nah ini hal-hal seperti ini. Berarti kemudian pembinaan untuk nelayan itu melalui Panglima Laut Pak? Melalui Panglima Laut saya kira, karena kan nelayan ini cukup banyak ya, jumlah nelayan kita itu lebih kurang sekitar 74.912 orang. 74 ribuan seluruh Aceh ya Pak? Aceh. Tapi Pak Kapisnya menarik tadi yang Bapak katakan mengenai banyak orang bilang maksudnya nelayan kita kemiskinan. Kemudian ada nilai-nilai itu apa kemudian dari dinas sendiri Pak untuk kemudian bisa peran-perannya untuk hal tersebut? Ya. Ini kalau dikatakan nelayan miskin sebetulnya ini masih perlu kita ini juga sebetulnya masih perlu kita lihat kita lihat kembali ya kan, karena terus terang saja sebetulnya pendapatan nelayan ini lumayan tinggi ya Pak? Lumayan tinggi karena kan mereka pergi ke laut rata-rata ada membawa pulang ikan, ya kan, dan itu langsung jadi uang kan beda sekali dengan petani sebetulnya kan, harus nanam nunggu sekian bulan misalnya kan. Kalau kita enggak nelayan, pergi ke laut, nangkap, langsung dijual. Langsung hasil. Ada hasilnya. Dan beberapa penelitian sebetulnya yang dilakukan
ini cukup lumayan dari sisi pendapatan. Nelayan Aceh, Pak. Nelayan Aceh. Oke. Tapi kenapa dikatakan miskin? Nah ini mungkin salah satu pola ini ya, pola hidup dari nelayan kita ini. Ini barangkali perlu kita ini kembali nih, kita kita bina kembali sehingga pola-pola nelayan yang selama ini dikategorikan salah satunya boros misalnya kan. Boros, Nah, oke. sehingga mereka tidak sempat menabung mungkin kan. Oke, berarti perlu dibina sampai Salah selini satunya itu ya, Pak? salah satunya saya kira itu. Jadi bagaimana mereka bisa menabung, ya kan? Nah, karena kan ya contoh saja misalnya untuk nelayan, kalaupun mereka tidak ke laut, ini mereka di darat, katakanlah karena alat tangkapnya ataupun jaringnya rusak, ya kan? Itu mereka memperbaiki jaring di darat. Oke. Nah, untuk memperbaiki jaring di darat itu, mereka dapat uang jengek namanya. Uang jengek. Uang jengek dari tokenya. Berarti bukan hasil laut saja mereka Bukan. dapatkan, ada lain-lainnya. Enggak ke laut pun mereka dapat uang jengek sebetulnya. Nah, uang jengek itu ya paling tidak mungkin 30.000, 40.000 gitu kan. Cukup untuk kebutuhan hari itu paling tidak. Karena kalau kita ambil kategori kemiskinan ya BPS ataupun Bank Dunia misalnya, itu kan paling $2 per hari kan. Baik, kalau kita kategorikan kemiskinan Kategori ya, Pak. kemiskinan di bawah $2 baru miskin, Baik. ya kan? Tapi ini 30.000 dah di atas itu. Baik, kira. baik. Nah, makanya bukan hanya faktor itu gitu, bukan hanya faktor pendapatan, tapi mungkin ada faktor Ada faktor lain, Pak. Ini paling dekat sama nelayan nih, Pak. Panglima Laut. Apa, Pak? Memangkah nelayan kita seperti itu tadi? Mereka punya pendapatan yang lumayan, tapi ada pola-pola hidup yang harus kemudian, ini harus dibina lagi nih, harus kemudian menabung dan sebagainya. Gimana, Pak? Yang dikatakan Pak Ali itu ada benarnya juga. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di Aceh ini masih banyak nelayan tradisional. Artinya 90% nelayan kita masih mengandalkan kapal 10 GT ke bawah. Oke. Itu 10 GT ke bawah 90%. 90% ya, Pak? Jadi Iya. hanya 10% yang menggunakan modern. kapal yang di atas 10 GT. ya. Dan itu pun belum pada tahap modern. Kalau kita pergi ke Pulau Jawa, itu mereka teknologinya udah 3 bulan di laut, pelaut. Kita masih nelayan biasa. Oke. Tapi mereka kalau di Medan, Sumatera Utara, di Kepulauan Jawa, itu mereka sebagai pelaut. Udah pelaut handal Jadi ya, Pak? pulangnya 4 bulan sekali. Oke. Dan Kalau kita, mereka Pak, mencari ikan sampai ke Aceh. 10 jali hari perjalanan, pulangnya 10 hari. Dan di laut sampai 3 bulan. otomatis berpengaruh dengan hasil. Iya, ada berpengaruh dengan lain. Itu yang pertama. Nelayan kita hanya mengandalkan daerah pesisir. Yang paling jauh ya 10 mil, 5 mil kan. Dan apa yang terjadi dengan 5 mil laut kita di sini? Salah satunya adalah ikan kita tidak ada lagi. Karena ikan kita sekarang di pesisir ini udah dipagar. Tidak bisa turun lagi ke daerah 5 mil tersebut. Karena semua daerah dari Thailand, dari mana-mana sudah ada rumpon semua, udah jadi pagar. Coba mereka udah bayangkan, memagari. itu yang pertama yang membuat nelayan kita tidak bisa mendapat ikan seperti yang kita inginkan. Itu terjadi kerusakan lingkungan. Itu bukan lingkungan di pinggir laut, lingkungan di loser, di mana di gunung itu terjadi hal-hal kerusakan lingkungan yang sangat parah, sehingga yang mengalir itu bukan makanan ikan, tapi yang mengalir itu adalah pohon-pohon kayu yang sudah ditebang, pasir-pasir yang terjadi erosi macam-macam itu. Sehingga apa yang terjadi abrasi macam-macam, kuala atau muara sudah dangkal, itu yang terjadi. Ulah siapa? Ya ulah kita manusia semua. Kenapa itu terjadi? Seperti karena kebutuhan manusia yang tidak bisa kita bendung, yang tidak bisa dibendung. Karena manusia bertambah dengan hebatnya, sementara sumber daya alam itu bertambah pelan-pelan itu. Itu ada yang bisa direhab, bahkan banyak yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Itu yang menjadi kendala. Kenapa petani, terutama nelayan kita di Aceh itu tidak ada dikategorikan sebagai banyak yang miskin. Itulah itu peran pemerintah, terutama Dinas Perikanan, bagaimana memberi solusi alih teknologi. Ada satu pilot project
memperkenalkan kepada, kalau kita tidak mau itu ya kita tinggal artinya. Sebab di Jawa itu kalau kita ke daerah Pati Juwana itu ribuan tuh kapal yang di atas 100 GT. Berarti mereka sudah mungkin 90% mereka ya Pak ya? Iya, itu laut itu sudah dikuasai oleh mereka, laut Nusantara ini, laut Indonesia termasuk laut Aceh. Baik. Kita kalau tidak mengarah ke situ, ya kita andalkan 10-12 mil itu tidak ada lagi. Oke, curhatan lain Pak dari nelayan yang mungkin selama ini yang mereka hadapin, selain kemudian tadi alat tangkapnya yang Ya, masih sederhana. salah satunya ya ahli teknologi tadi, peningkatan teknologi dan budidaya perikanan. Nah, budidaya perikanan laut kan. Jadi kita juga harus diajak bagaimana memelihara ikan di pinggir laut. Kan? Karena kita laut, ya benar masa depan kita kan laut sangat luas. Selama di Aceh itu senusantara, kalau di Aceh ini paling panjang garis pantainya dibandingkan provinsi-provinsi lain. Dan kita negara kepulauan ya Pak? Iya, itu yang perlu sebenarnya DPR kita harus perhatikan. Ya, harus memperhatikan bagaimana meningkatkan, memanggil investasi, mengajak investasi agar bisa berinvestasi di Aceh, dan pembangunan perikanan yang sudah kita bangun itu bisa berjalan dengan sesuai dengan fungsinya. Baik. Jangan sudah kita bangun tapi kita tidak mau menerima investasi, itu sangat sulit sekali. Di situ juga perlu peran adat di sini kan, peran adat yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu semua harus sinergi ya, termasuk masalah adat. Semua stakeholder, masalah ya Pak? teknis, masalah adat kan, itu harus berjalan sebagai harus seimbang. Baru perikanan ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Kalau Pak Aliman gimana Pak tanggapannya tadi seperti Pak Miftah katakan, masih 90% kita yang masih menggunakan tadi kapal 10 GT. Ya, betul. Memang itulah yang peran kita yang terbesar sebetulnya di situ, ya kan? Karena kan kalau nelayan-nelayan kecil ini kan harus kita lindungi memang. Ya, fungsi pemerintah di situ melindungi nelayan kecil dan mengatur nelayan-nelayan yang besar. Jadi yang besar ini nggak perlu dilindungi lagi dia. Udah toke ya Pak? Udah toke. Tapi bagaimana kita atur mereka sehingga mereka melakukan penangkapan yang ramah lingkungan, tidak melakukan penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Karena banyak dari nelayan-nelayan besar ini karena memiliki modal yang besar, teknologi yang apa namanya, yang bagus kan, sehingga menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nah ini yang tidak kita inginkan, ya kan? Tapi bagaimana misalnya nelayan-nelayan besar ini mereka tetap menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah lah itu, tidak menggunakan alat tangkap yang bisa merusak lingkungan itu sendiri. Nah karena memang seperti disampaikan tadi, nelayan-nelayan kecil ini kemampuan untuk menangkap ikannya kan tidak sejauh nelayan di besar. pesisir tadi ya Pak ya? Pesisir. Posisinya. Nah disitulah fungsinya yang sangat besar tadi. Bagaimana kita menjaga wilayah pesisir ini dari sisi kelestariannya tadi. Nah karena kalau konservasi tadi itu, karena kan di samping seperti disampaikan tadi, di samping memang ada kerusakan yang disebabkan oleh nelayan itu sendiri. Misalnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor, misalnya menggunakan bom, ya kan, sianida dan sebagainya. Itu kan nelayan itu sendiri yang melakukannya. Ini kan kita harapkan mereka tidak melakukan itu. Ya kan? Juga seperti disampaikan itu adanya kerusakan lingkungan, kerusakan hutan. Jadi kita juga harus harus bisa melakukan pengereman, ya kan, untuk penebangan hutan ini. Karena dampaknya itu juga sangat besar ke laut. Bukan hanya hutan itu sendiri, ya kan? Bukan hanya banjir, ya kan? Tapi juga sampai ke laut. Kenapa? Dia membawa lumpur. Nah, kalau dia sungai itu bagus, dia membawa nutrien jadi semakin subur perairan kita. Baik. Tapi kalau dia membawa lumpur, ya kan? Hasilnya juga beda ya Pak. Itu ya akan menutupi karang-karang, akan menutupi lamun, akan menutupi mangrove ya tadi kan. Sehingga tanpa ditebang pun, tanpa dirusak pun mati sendiri dia. Baik. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi kadang-kadang orang berpikir tidak ada kaitan antara misalnya perikanan dengan kehutanan, sangat erat, sangat tinggi. Semua keterkaitan ya Pak. Kita akan sambung lagi Pak keterkaitan selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.